Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi dalam tutorial web untuk topik ketentuan tambahan metode simplex. Sebelum saya melanjutkan untuk menjelaskan, jangan lupa supaya Anda tidak terlena, maka jangan lupa klik subscribe, like, and subscribe. Oke, terima kasih. Jadi ketentuan tambahan yang akan dibahas pada metode simplex ini, kalau yang pertama kemarin yang pada waktu pembahasan metode simplex ini, programming metode simplex, kita membahas tentang langkah-langkah bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan linear programming menggunakan metode simplex. Langkah-langkahnya kemarin ada 8. Yang pertama mengubah fungsi tujuan, yang kedua mengubah batasan-batasan, langkah yang ketiga menyusun persamaan-persamaan dalam tabel, kemudian langkah yang keempat memilih kolom kunci, kemudian memilih baris kunci, yang keenam mengubah nilai baris kunci, langkah ketujuh mengubah nilai-nilai di luar baris kunci, dan langkah ke-8 melanjutkan perbaikan. Jadi setelah diperoleh nilai-nilai di luar baris kunci, maka dilihat lagi Z-nya, apakah Z-nya masih ada nilai negatif atau tidak. Jika sudah positif semua, Anda tidak perlu melakukan perbaikan, tapi kalau masih ada nilai negatif pada Z-nya, baris Z-nya, maka Anda harus melakukan perbaikan, yaitu melakukan iterasi kembali agar diperoleh hasil atau laba yang optimal, yaitu yang maksimum. Ketentuan tambahan dalam metode simplex ini sebenarnya hanya ada 3, dan ini akan saya berikan poin-poinnya. Yang pertama, jika terdapat 2 atau lebih nilai negatif terkecil paling negatif, yaitu nilai negatif terkecil atau nilai yang paling negatif pada baris Z, maka kita bisa memilih salah satunya. Nah, ini kan pada baris Z ini, nah ini kan ada X1 nya min 3 sama X2 nya min 3 ya. Jadi Anda boleh memilih yang X1 dulu sebagai kolom kuncinya atau X2 dulu sebagai kolom kuncinya. Jadi bisa terserah nanti memilihnya. Nanti akan diperoleh hasil akhir yang sama, yaitu nilai optimal yang sama, walaupun dalam iterasi-iterasinya diperoleh nilai-nilai yang berbeda, tapi nanti pada kemudian yang kedua adalah ketentuan tambahan yang kedua adalah jika terdapat 2 baris atau lebih yang memiliki indeks negatif terkecil, yaitu maksudnya indeks terkecil ya, jadi bukan indeks negatif terkecil. Nah, di sini kan ada 2 indeks ya. Nah, yang paling kecil. Nah, ini silakan Anda pilih salah satu. Anda boleh pakai baris yang ini, yang S1 ini, yang select 1 ini, atau Anda boleh pakai baris select yang kedua ya. Nah, ini. Tapi biasanya yang dipakai adalah baris select yang kita temui terlebih dahulu. Biasanya jadi yang kita pakai yang baris yang S1 ya. Yang kita temui terlebih dahulu. Oke. Itu ketentuan tambahan yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana jika ada multiple optimal solution. Nah, yang dimaksud di sini multiple optimal solution di sini adalah jika pada tabel ketika diperoleh iterasi yang pertama dan iterasi yang kedua, ini iterasi yang pertama, kemudian iterasi yang kedua, ketika Z-nya ini, nilai Z-nya ini sudah positif semua, tapi baris dasarnya yang X1 ini belum masuk, atau dengan kata lain bahwa X1 nya adalah 0, maka X2 nya adalah 3000. Nah,
ini Anda boleh melanjutkan iterasinya lagi walaupun Z-nya sudah positif semua nilai-nilainya. Nah, oh ya, ini yang untuk di bukunya tolong diperbaiki, indeksnya di sini bukan 6000. Jadi ini agak ke bawah ya. Ini terlalu ke atas, ini 6000, ini 3000 ya. Jadi optimal solution yang pertama ini X1-nya 0, X2-nya 3000 dan Z-nya adalah 9000. Nah, walaupun Z-nya sudah positif, tapi X1-nya itu adalah 0, maka kita juga bisa melanjutkan perbaikannya lagi, melakukan iterasi yang ketiga. Ketentuan tambahan yaitu berikut cara-caranya untuk memperoleh perbaikan tabel atau perbaikan iterasi. Nah, cara-caranya juga sama ya, sama dengan ketika kita mengerjakan metode simplex, linear programming dengan menggunakan metode simplex. Sama. Jadi, kalau yang sudah dalam tabel seperti ini langsung ke langkah keempat, yaitu menentukan kolom kunci, kemudian menentukan baris kunci. Karena kolom kuncinya tadi X2-nya sudah masuk pada variabel dasar, ini ya. Ini X2-nya sudah masuk pada variabel dasar, maka yang kita pilih adalah X1-nya. Nah, ini yang kita pilih. X1-nya yang kita pilih. Karena kita nanti akan memasukkan X1 pada variabel dasar. Nah, kemudian sama ya, ini jadi baris kuncinya dipilih seperti ini. Walaupun ini kan memang 00 ya. Nanti kan memang bisa dipilih salah satu. Cuman karena tadi yang di iterasi yang kedua X1-nya sama dengan 0, maka kita melakukan perbaikan lagi agar X1-nya masuk ke variabel dasar ya. Jadi yang kita pilih adalah X1-nya. Nah, X1-nya sudah dipilih sebagai kolom kunci, maka baris kunci diperoleh dengan cara yang sama, yaitu nilai pada bagian kanan ini dibagi dengan nilai pada kolom kunci ya. Jadi nanti Anda silakan coba sendiri. Jadi 2250 ini diperoleh dari 3000 dibagi dengan 4/3 ya, dibagi dengan 4/3, nanti Anda peroleh 3000 dikali 3/4 sama dengan 2250, sama dengan yang 4500, bahwa ini 3000 dibagi 2/3 sama dengan 3000 dikali 3/2 sama dengan 4500. Jadi karena indeksnya yang paling kecil adalah juga bagian yang ini, maka kita pilih S1-nya di sini sebagai baris kunci. Ingat, setelah menentukan kolom kunci, baris kunci, maka kita peroleh angka kunci. Caranya sama ya. Jadi harusnya yang kita cari dulu adalah baris kunci yang baru. Nah, ini karena sudah terisi ya. Jadi harusnya yang diisi itu yang pertama kali yang X1-nya di sini. Baru nanti yang dicari adalah Z sama X2 yang baru ya. Sehingga nanti diperoleh X1-nya adalah 2250 dan X2-nya adalah 1500 dengan Z-nya sama dengan 9000 ya. Nah, walaupun nilai Z-nya itu sama, yaitu 9000, tadi kan X1-nya sama dengan 0 ya. Walaupun nilai Z-nya sama dengan 9000, maka secara matematis jawaban optimal dari kedua alternatif pemecahan di atas atau yang sudah diberikan itu sama saja karena keduanya menghasilkan Z sebesar 9000. Jadi kita boleh memilih yang mana saja karena tidak ada bedanya, akan tetapi dalam praktek kedua alternatif jawaban ini sering tidak sama
meskipun menghasilkan nilai Z yang sama. Hal ini disebabkan karena adanya faktor non kuantitatif yang harus dipertimbangkan. Kemudian misalnya seperti keadaan persaingan, semangat kerja, buruh, dan sebagainya. Ya, faktor eksternal ya, yang tidak bisa dikesampingkan, tapi harus dipertimbangkan. Oke, kita lanjut ke penyimpangan bentuk standar. Kalau sudah selesai dengan ketentuan tambahan tadi, jadi ketentuan tambahan ada 3. Kemudian penyimpangan bentuk standar. Penyimpangan bentuk standar ini saya juga akan langsung jelaskan langsung pada poinnya, bahwa pada bagian ini untuk fungsi tujuan yang meminimumkan nilai Z. Jadi ketika nilai Z diminimumkan, maka semua ruas dikalikan dengan min 1. Nah ini ya, merubahnya, maka semua ruas dikalikan dengan min 1, maka tetap dicari maksimumnya ya. Maaf yang maksimumnya minimumkan Z 3x1 plus 4x2, ini kan soalnya, maka ditransformasikan menjadi maksimum dengan jalan dikalikan dengan min 1 untuk semua ruas, sehingga diperoleh maksimumkan min Z plus 3x1 plus 4x2 sama dengan 0. Oke. Batasan bertanda sama dengan. Nah, kalau yang contoh yang pertama kemarin ya, yang untuk metode simplex itu kan kendalanya kan yang pertama itu 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 6000. Batasan yang kedua adalah 2x1 plus 3x2 kurang dari 9000, dan batasan yang ketiga tentu saja x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Nah, pada penyimpangan bentuk standarnya di sini, maksudnya batasannya itu ada yang bertanda sama dengan. Kalau bertanda sama dengan, maka Anda harus menambahkan R1. Kayak kemarin kalau dia kurang dari, maka Anda harus menambahkan variabel slack. Kalau sama dengan, Anda harus menambahkan variabel R atau artificial variable, disebut dengan artificial variable. Nah, kalau slack ini kan memang sudah tidak ditambahkan pada fungsi tujuan ya. Jadi kalau untuk yang artificial variable yang khusus untuk R ini, sebagai konsekuensi untuk menambahkan artificial variable, maka pada fungsi tujuan harus dikurangkan dengan R-nya, tapi ditambahkan dengan M. Nah, ini kurangkan sebagai konsekuensinya, atau sebagai apa ya, perbedaannya antara artificial variable dengan slack ya. Oke. Nah, kemudian jadi kalau yang tadi kan sama dengan, maka kita jadi ini dikurangkan dengan MR1, tapi tetap harus dipindahkan ke bagian kiri sehingga tanda untuk MR1 nya itu menjadi positif ya. Ini ingat, tetap karena tadi kurang dari sama dengan, untuk yang bagian yang ini maka ditambahkan dengan slack variable. Anda tidak perlu bingung kenapa kok harus S2 ya, ini artinya diurutkan aja dari R1 kemudian S2 biar lebih mudah aja. Nah, seperti ini. Nah, tapi dalam baris Z ini kan kalau kita menambahkan suatu variabel, biasanya kan bagian yang untuk variabel R atau S, kemarin slack-nya kan juga
selalu 0. Maka karena ini masih ada nilai M atau angka M, maka kita harus menghilangkan M ini dengan jalan, nah ini, dengan jalan seperti ini. Di baris Z ini, ya kan, ini baris Z, bagian yang ini ditambahkan dengan atau dikurangkan dengan M dikalikan dengan baris R1-nya. Ya, R1 ya musuhnya ya R1, jadi jangan R1 sama S2 ya. Jadi karena ini M-nya positif ya tinggal dikalikan min M. Karena apa? Nanti ini kan 1, jadi kalau dikalikan min N kan jadi 0 ya. Nah, ini. Nah, di buku kalian itu ada kesalahan, jadi ini kurang agak ke sana ya. Jadi di sini adalah hasilnya adalah min 3 min 2 kali min M kali 2 ya berarti min 2M. Kemudian min 4 di sini min 4 min M kali 1 ya M, min 4 min M. Ini hanya kurang ke kiri aja ya. Kemudian kalau ini ya M min M ya 0 ya, sama dengan 0. Kemudian Anda boleh langsung tulis 0 juga boleh. Dan ini tidak perlu koma, tidak perlu koma. Nah, ini juga sama, 0 min 6000 M kali 6000, ini maaf ini nggak pakai M. M kali 6000 ya min 6000 M. Jadi hasilnya ya min 6000 M ya. Oke. Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam tabel. Nah, ini hasil-hasilnya. Karena kita sudah menolkan tapi di variabel di baris Z-nya saja. Nah, lalu kemudian penyimpangan bentuk standar yang kedua itu apabila ada tadi yang pertama tadi kan yang bentuknya ada sama dengan ya. Kemudian yang kedua adalah lebih dari sama dengan. Jadi ini saya kasih poinnya. Jika tandanya sama dengan, maka Anda harus menambahkan artificial variable. Kemudian jika tandanya kurang dari sama dengan, maka Anda harus menambahkan variabel slack ya. Nah, sehingga berimplikasi pada Z-nya itu harus dikurangkan dengan bagaimana ya cara Z-nya ini harus dikurangkan dengan min MR gitu ya. Kemudian kalau yang ini ya nggak ada, tidak perlu ditambahkan atau dikurangkan. Kemudian kalau lebih dari sama dengan, maka untuk kendalanya atau batasannya dikurangkan dengan variabel slack ditambahkan dengan R. Untuk Z-nya sama karena ada penambahan R-nya. Kalau kurang dari S ini tidak perlu dicari. Jadi kalau R aja maka Z-nya juga harus dikurangkan dengan MR ya. Seperti itu. Ini saya kasih non gitu ya, non, tidak ada maksudnya, nggak perlu ditambahkan Z-nya, Z non, tidak ditambahkan apa-apa. Kemudian nah ini karena tadi kita menambahkan R-nya sebanyak 2 kali, ini kita kasih R1 R2, maka kita harus mengurangkan Z-nya dengan MR1 dan MR2 ya.
sama karena tadi angka R1 dan R2 nya adalah M, masih ada M nya, maka kita harus hilangkan. Caranya ya R1 nya ini ya musuh R1 nya yang ini, kalau R2 nya yang ini ya musuh R2 nya yang ini. Jadi dikalikan dengan min M baris R1 dan R2. Ini R1, ini R2. Oke, diperoleh hasil yang berikut. Kemudian setelah diperoleh hasilnya, kita masukkan ke dalam kolom ya. Kita masukkan ke dalam kolom seperti ini, sehingga ini iterasinya, ini iterasi yang pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga, dan iterasi keempat. Caranya sama untuk menyelesaikannya, sama dengan metode simplex. Anda harus memilih angka yang negatif terlebih dahulu, yaitu bagian kolom yang ini, karena 2 dikurangkan min 4 kan, misalkan kita ambil berapa ya, kita ambil 0, kita ambil 0 aja min 2 ya kan. Kalau 5 dikurangkan dengan 4 kali 0 kan berarti kan 5 dikurangkan 0 berarti kan 5 ya. Jadi min 2 sama 5 ini kan lebih besar 5, maka kita ambil kolom X2 nya ini sebagai kolom kunci ya, kolom kunci yang pertama. Nah, makanya kita pindahkan ke sini untuk variabel dasarnya adalah X2. Kemudian setelah itu kita peroleh hasil optimal dari tabelnya. Cuman di sini angka untuk M-nya ini masih bernilai negatif ya. Jadi tetap harus dilakukan perbaikan. Maka dipilih kolom kunci yang M-nya memiliki negatif paling besar ya, yang ini berarti ya. X1 ini kolom kunci yang untuk iterasi kedua. Nah, kita lihat lagi bahwa Z itu kan Anda lihat tidak boleh apa? Nah, ini min 11 per 4 plus M, min 1 per 4, kemudian 25 per 12 plus sepertiga M, kemudian sama dengan ini ya. Nah, ini iterasi yang ketiga. Kemudian untuk iterasi selanjutnya yang dipilih adalah baris S2 nya ya, kolom sebagai kolom kuncinya. Nanti Anda akan peroleh seperti ini hasil optimalnya, yaitu M nya semuanya bernilai positif. Tandanya ini sudah positif ya, positif itu. Arti dari hasil diperoleh optimal itu adalah hasil optimal dapat dicapai dengan melakukan aktivitas pertama dengan hasil 2000 satuan, aktivitas kedua adalah 2000 satuan dengan nilai tujuan optimalnya adalah 14.000, meskipun nilai Z pada NK di baris Z itu sama dengan 14.000, nilai Z tetap positif. Jadi ini kan maksudnya nilai Z pada baris Z ini kan sama dengan min 14.000, tapi dilihat bahwa Z nya tetap bernilai positif. Karena itu kita lihat untuk baris itu, min 1 yang artinya nilai min Z sama, karena min Z sama dengan min 14.000, maka Z nya sama dengan 14.000 itu ya. Oke. Kemudian nanti Anda silakan coba sendiri untuk iterasinya, perbaikannya. Nanti kalau sudah dicoba silakan Anda kumpulkan, bisa untuk saya koreksi
Dan saya ucapkan selamat mencoba. Semoga Anda bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan, bahwa pada topik ketentuan tambahan metode simplex ini kita sudah membahas dua bagian, yaitu ketentuan tambahan metode simplex, di mana terdapat 3 ketentuan tambahan tadi ya, yaitu ketika kolomnya ada yang nilainya kecilnya ada 2, maka dipilih yang bagian yang terserah mau dipilih yang mana. Atau kemudian ada baris kunci yang nilainya sama, yang terkecil ada 2 nilai yang sama, maka kita bisa pilih terserah pada barisnya, tapi biasanya kita pilih baris yang kita pertama jumpai. Kemudian yang ketiga, jika ada multiple optimal solution. Dan yang selanjutnya saya juga bahas di sini untuk ketentuan tambahannya adanya penyimpangan bentuk standar, yaitu adanya batasan-batasan yang bertanda sama dengan dan juga batasan bertambah lebih dari sama dengan. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like and subscribe untuk topik yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.